Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Kali ini saya masih menguber soal BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, yang bicara tentang darurat demokrasi ya, dan menghimbau untuk galang kekuatan ya. Masih seri The King of Lip Service. Jokowi The King of Lip Service ya, bukan tukang servis lift ya, tapi lip. Coba kita bacakan ya, sebagaimana dilansir oleh suara.com. Jokowi disebut semakin terlihat otoriter. BEM seluruh Indonesia ;2 saatnya galang perlawanan rakyat. Judulnya strong sekali ya. Tapi coba kita bacakan ya. Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia (BEM-SI) menyerukan konsolidasi nasional setelah adanya pembungkaman terhadap BEM Universitas Indonesia (UI) yang melayangkan kritik terhadap Presiden Joko Widodo Jokowi. Ini penguasa kampus ini ya, kalau dia tidak biasa menjadi aktivis ya, yang barangkali hidupnya langsung enak begitu saja ya, sekolah S1 lancar, S2 di luar negeri, S3 di luar negeri, bisa jadi alergi dengan aspirasi mahasiswa dan terganggu. Apalagi misalnya sang penguasa kampusnya atau rektornya itu menjadi komisaris dengan gaji paling besar di BUMN ya. Wah, tambah ingin the establishment, kekuasaannya itu pengen dipegang, karena dengan berkuasa itulah barangkali dia akan tetap diperhitungkan sebagai komisaris di BUMN ya, komisaris utama, bahkan wakil komisaris utama ya. Meskipun Jokowi sempat menyatakan rindu di demo, pada realitasnya masyarakat justru dibungkam ketika hendak menyampaikan aspirasinya. Koordinator Pusat BEM-SI 2021 Wahyu Suroyono Pratama, seperti Rama Pratama dulu ya, menilai kalau Jokowi semakin menunjukkan sikap soft otoritariannya. Soft masih ya, otoritarian yang halus ya. Padahal di samping itu indeks demokrasi Indonesia semakin anjlok setiap harinya. Wahyu menuturkan setidaknya Jokowi bisa tampil untuk memberikan jawaban, semisal memberikan contoh berdemokrasi yang ideal, baik dan benar, di mana rakyat diberikan kedaulatannya untuk berekspresi, berpendapat dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah ya. Presiden Jokowi sesungguhnya sudah menyampaikan sikap itu dan ngomong seolah-olah doorstop, tapi yang nanya cuma satu mikrofon saja ya. Terlihat betul kalau diatur ya. Namun ekspektasi dan realita jauh berbeda. Pak Jokowi semakin menunjukkan sikap soft otoritariannya, kata Wahyu dalam keterangan tertulisnya Rabu 30 Juni 2021. Karena sikapnya itu, Wahyu pun semakin yakin mengapa Jokowi diberikan gelar King of Lip Service seperti yang disampaikan BEM UI sebelumnya. Hal itu dikarenakan Wahyu ingat ketika Jokowi pernah mengaku rindu di demo oleh masyarakat. Tapi fakta di lapangan sangat jauh berbeda. Jika kita melihat bahwa masih ada beberapa aktivis mahasiswa yang sampai saat ini banyak direpresi dan ditahan karena melakukan aksi penolakan terhadap regulasi yang tidak diinginkan oleh rakyat, tegasnya. Wahyu juga menilai kalau sudah saatnya Jokowi bisa membuktikan kata-katanya, yaitu siap dikritik dan segera merealisasikan semua janji politiknya. Bukan justru berdrama di tengah buntunya berbagai persoalan, pembungkaman di mana-mana ketika rakyat menyampaikan pendapat, tuturnya. Bersamaan dengan itu, BEM-SI memperingatkan bahwa sudah saatnya menggalang kekuatan karena Indonesia tengah darurat demokrasi. Sudah saatnya nyalakan tanda bahaya. Darurat demokrasi, segera galang kekuatan kembali.
Negara sedang gawat, saatnya galang perlawanan rakyat. Luar biasa ya. Kita harus memaknai perlawanan rakyat ini adalah perlawanan terhadap hal-hal yang inkonstitusional ya. Ya, contoh misalnya konstitusi menghendaki keadilan, yang kita lawan adalah ketidakadilan. Konstitusi menghadapi kesejahteraan, yang kita lawan adalah koruptor ya. Konstitusi menghendaki demokrasi, yang kita lawan adalah sikap-sikap otoritarian. Jadi sepanjang perlawanan ataupun sikap-sikap itu untuk menegakkan konstitusi, maka harusnya tidak masalah ya. Pemerintah yang baik harusnya bisa menerima sikap-sikap korektif tersebut ya, sesuai dengan jalur konstitusi yang ada. Jadi tidak perlu khawatir ya. Itu sobat era sekalian ya. Coba kita bacakan beberapa pendapat dari sobat RH sekalian ya. BEM, UI dan HM itu hanya pion orang yang selalu identik dengan kebencian. Hendra Triveri ya. Kalau mengatakan mereka pion, sangat menyepelekan ya. Oke, it's okay. Ngeri orang tua dah banyak jadi korban, belum lagi pemuda bangsa. Dukung mahasiswa. Kemudian ingatkan terus, wahai generasi akal sehat buat penguasa yang kurang peduli rakyat. Mendukung dengan doa buat para mahasiswa, soalnya kalau rakyat kecil yang berbicara nggak bakal berani. Semangat. Semangatnya pakai D ya. Kemudian nih ada juga apalagi ya. Oke. Ya belum banyak ya. Mungkin karena malam Jumat ya menjelang Isya, tapi ini berita yang ngeri-ngeri sedap ya. Darurat demokrasi, BEM SI saatnya galang kekuatan ya. Artinya kekuatan untuk melawan otoritarianisme ya, untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan kemiskinan ya. Saya dulu sangat mengagumi Rafli Harun Wong Kitogalo. Sekarang tidak lagi kagum. Nggak apa-apa juga Pak Hendra Triveri ya. Karena kita melakukan sesuatu itu bukan untuk dikagumi, tapi bergerak berdasarkan keyakinan ya, berdasarkan berdasarkan sebuah ukuran-ukuran objektif rasional ya. Saya kasih contoh begini. Ketika tahun 2014 Jokowi berhadapan dengan Prabowo, saya pro Jokowi. Why pro Jokowi? Karena gila saja kalau kita pro Prabowo. Orang yang punya masa lalu yang kelam, seorang yang hidup berlebih-lebihan ya. Kita tahu bahwa beliau adalah orang yang distigmatisasi melakukan pelanggaran HAM, bagian dari Orde Baru. Sementara Jokowi adalah the newcomer, orang biasa, rakyat biasa. Jadi insting intelektual saya, pastilah saya membela orang yang saya anggap jauh lebih lemah, lebih kecil. 2019 saya netral, tidak suka mendukung Prabowo karena menurut saya not my type for the leader ya, bukan tipe saya untuk menjadi pemimpin ya. Kemudian tidak mendukung Presiden Jokowi juga karena he is an incumbent, karena dia adalah incumbent, di mana dia sekarang sudah menjadi sosok yang powerful, sosok yang bisa menggerakkan state apparatus dan state financial resources untuk kemenangannya. Salah satunya yang sering saya kritik adalah penggunaan instrumen presidential threshold, di mana semua partai bergabung ya, entah dibeli, entah bergabung secara sukarela untuk mendukung pasangan calon Jokowi, dan hanya menyisakan 3 partai. Itu pun kalau 3 partai ini pecah, maka tidak bisa mencalonkan dalam pemilihan presiden, dan itu pemilihan tidak akan jalan. Jadi dibiarkan 3 partai. Nah, demokrasi ini demokrasi yang saya kritik ya, sobat RH sekalian ya. Jadi demokrasi yang menurut saya tidak memunculkan sebuah kebebasan, termasuk juga kebebasan mengajukan kandidat calon presiden dan wakil presiden, tapi demokrasi yang didesain untuk kalangan elit-elit atau oligarki tertentu. 2024
mau dipaksakan juga kalau kita lihat misalnya pernyataan dari sekjen partai politik terbesar, mau 2 calon lagi. Coba bayangkan. Jadi pola-pola seperti itulah yang harus kita kritik ya. Oke. Perlunya menghentikan kediktatoran presiden yang membahayakan demokrasi Indonesia. Raja Mas Joko telah mengubah undang-undang dan Pancasila, menggantikannya dengan komunis ala Cina, kudeta serang istana. Ya, terlalu berlebihan ya. Kita harus azas praduga tak bersalah ya. Maju terus Bang Refli, semoga Bang Refli istiqomah dan update terus the real situation. Salam hangat dari Australia. Salam juga ya. Ada Surkoyah di kota mana dia? Dukung pengusaha mebel. Bang Refli semangat terus. Drone yang mengiringi pengkritik ya kadrun berdaster. Jadi sahabat sekalian ya, kenapa bangsa ini cenderung tidak produktif? Karena tidak bicara esensi. Bicaranya adalah fanatisme ya. Satu fanatik dengan Jokowi, satu anti Jokowi. Jadi bergeraknya bukan ranah nilai ya. Jadi kalau nilainya remains, aktor bisa berganti, atau aktornya tetap tapi nilainya sudah berubah. Kenapa misalnya saya mendukung Presiden Jokowi 2014? Karena saya berharap bahwa dia menerapkan nilai-nilai demokrasi. Tapi 2017 saya sudah mengkritiknya karena saya menganggap ada kelemahan yang signifikan dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Dan itu sah saja sebagai seorang warga negara melakukan kritik, mengucapkan kritik ya. Karena ternyata he is not sophisticated leader as we imagine before mungkin ya. Jadi sebelumnya kita bermimpi dia adalah pemimpin yang sophisticated, pemimpin yang canggih, yang akan membawa bangsa ini keluar dari segala krisis multidimensi dan membawa bangsa ini menjadi bangsa besar. Salah satu indikator menjadi bangsa yang besar itu adalah kita bebas dari korupsi. Tapi sekarang justru kita menghadapi krisis multidimensional ya. Dan kepemimpinan Presiden Jokowi sendiri dipertanyakan oleh mahasiswa UI misalnya, oleh mahasiswa UGM, oleh mahasiswa di banyak tempat di Republik Indonesia ini ya. Jadi begitu ya, yang tadi sempat mengagumi saya dan sekarang barangkali tidak kagum lagi, oke lah ya. Karena kita harus berbuat bukan untuk penguasa tapi untuk negara dan tentu saja untuk diri kita dalam hubungannya dengan Sang Pencipta kita, hablum minallah ya. Jadi tidak hanya sekedar bahwa melakukan sesuatu itu karena keinginan untuk jabatan, keinginan untuk mendapatkan keuntungan, tapi mudah-mudahan salah satunya adalah bekal kita di akhirat kelak ya, bahwa kita sudah berbicara sesuai dengan ilmu pengetahuan kita ya, termasuk kilometer 50 misalnya ya. Mudah-mudahan siapa tadi yang mengkritik saya ya mudah-mudahan paham bahwa kilometer 50 tersebut ya kan, misalnya Indra Hutahuruk ya, siapa lagi ya, itu adalah soal yang nyata, pelanggaran HAM yang dibiarkan oleh negara. Tetapi kita tahu bahwa semua institusi bungkam, sementara suara kritis dibungkam, bahkan bisa dikriminalisasi ya. Nah, kita tidak ingin hidup dalam negara yang mencekam seperti ini, yang tidak sesuai yang menjadi negara yang kita bayangkan, kita imajinasikan pada awal kemerdekaan sebagai negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan negara yang memajukan kesejahteraan umum serta negara yang melindungi segenap bangsa serta mensejahterakan rakyatnya. Sahabat daerah sekalian, itu saja ya. Suara mahasiswa adalah suara rakyat. Lanjut BMSI bergerak maju pantang mundur, mahasiswa menjadi pengawal negeri, memerangi oligarki predator penghisap darah rakyat. Tetapi pesan saya adalah bahwa kritik, masukan itu haruslah pada aras jalur konstitusionalnya ya. Tapi jangan lupa konstitusi itu adalah konstitusi yang memberikan kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Ya, sahabat daerah sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, direpotin, diober pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa
Subscribe, like, comment, and share. Cheers.